Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Memasuki bulan Juli, minggu ketiga, kita percaya di tengah-tengah situasi abnormal di mana kita harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah yang kita sembah dalam Kristus adalah Tuhan yang baik, selama-lamanya tetap baik dalam hidup saudara dan saya. Bersatu dalam doa, kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sebab Tuhan Allah yang kekal adalah Tuhan Gembala kami yang maha baik, yang kesetiaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau terus menopang kami dengan tangan-Mu yang perkasa, dan Engkau terus menuntun kami di jalan damai sejahtera untuk kami boleh mengenapi rancangan Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan menjamah hidup kami, membaharui kami, memulihkan kami, dan menyembuhkan setiap kami. Memberkati setiap kami dengan kebenaran firman yang akan bertumbuh dalam tanah hati yang subur dan gembur, untuk kami boleh hidup berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Hari ini tema adalah Tuhan tidak pernah salah. Di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, dan problematika kehidupan, seringkali ada pertanyaan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan situasi sulit terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidupku? Kalau Tuhan itu baik, ya kenapa ini harus terjadi? Nah, secara teologis mungkin ini adalah pertanyaan tentang providensia ilahi, pertanyaan tentang kebijaksanaan Tuhan di masa-masa sulit. Tapi intinya ialah Tuhan tidak pernah salah. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 5 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janjinya menyertai kita. Kalau kita kuat hari ini, karena Tuhan sayang kepada kita. Kalau kita sudah bisa menjalani masa-masa sulit karena kehadirannya menyertai kita, saudara, masalah bisa datang menimpa siapa saja. Ada banyak orang berpikir bahwa hidup yang nyaman, hidup yang bahagia, hidup yang disertai Tuhan adalah hidup yang tanpa masalah. Tapi masalah bisa datang dalam kehidupan siapa saja. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12, Rasul Petrus meyakinkan kita bahwa permasalahan hidup itu normal dan dapat terjadi pada diri kita sebagai orang percaya. Rasul Petrus menulis suratnya di tengah-tengah penganiayaan kepada seluruh jemaat yang diaspora, yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi. Dan dalam suratnya dia berkata, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi siksaan, penderitaan, masalah, dan problema sekali lagi adalah test of faith, ujian iman. Itu bukan hal-hal yang luar biasa. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita, karena Allah itu setia. Jadi apa yang harus dilakukan manusia? Apa yang harus dilakukan orang percaya jika kita menghadapi masalah dalam kehidupan? Yang pertama, terimalah masalah itu sebagai media, sebagai sarana, sebagai alat untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 18 dan 19 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan dekat kepada orang yang remuk batinnya, yang patah hati, yang mengalami kesesakan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan. Jadi Tuhan ingin agar kita menggunakan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai sarana untuk kita mendekat kepada Tuhan. Kadang-kala iblis menggunakan masalah supaya kita menjauh dari Tuhan, supaya kita meragukan kebijakan Tuhan. Tapi Allah mengizinkan masalah, kita menjalani masa-masa dalam lembah kekelaman itu terjadi karena Dia ingin agar kita berseru-seru kepadanya, lebih dekat lagi kepadanya.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selagi dia dekat. Jadi yang pertama, Tuhan ingin agar kita semakin mendekat kepadanya di tengah-tengah pergumulan, tantangan, kesulitan, dan masalah kehidupan. Yang kedua, terimalah masalah sebagai media untuk memurnikan karakter kita, untuk membentuk, memproses iman kita makin kokoh, makin teguh, dan makin berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Yesaya 48 ayat 10 dan 11 berkata, sesungguhnya Aku, Tuhan, telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena Aku, ya oleh karena Aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Lewat masalah, sengsara, pergumulan, aniaya, penderitaan, saudara, Tuhan ingin membentuk dan memproses kita seperti penjunan, seperti tukang periuk yang membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah. Sedemikianlah Tuhan ingin membentuk hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, emas yang murni didapat dengan proses. Goldsmith, pandai emas itu, memanaskan begitu panas sampai kurang lebih 1064 derajat. Dan dalam panas yang sedemikian rupa 1000 lebih derajat, maka apa yang terjadi? Maka emas itu yang murni 24 karat akan muncul, dan semua yang bukan emas akan tersingkir. Saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi umat Tuhan yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda. Kalau bentuk kita masih belum bulat utuh, masih belum segenap, hidup kita berserah kepada Tuhan, Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan. Pergumulan, kesulitan, tantangan datang menimpa dalam hidup kita lewat segala macam cara. Namun sekali lagi, semua masalah hidup merupakan kesempatan untuk Tuhan membentuk karakter kita. Semakin sulit pergumulanmu, semakin berat tantanganmu, semakin besar potensi untuk membangun otot-otot rohani dan menghasilkan karakter ilahi. Saudara masih ingat Yusuf dengan segala pergumulannya? 13 tahun dia harus bergumul dengan masalah-masalah yang sukar, menghadapi kakak-kakaknya, dijual, difitnah oleh istri Potifar, kemudian dimasukkan dalam penjara, kemudian dilupakan selama kurang lebih 2 tahun oleh juru minuman raja. Masa-masa sulit selama 13 tahun membentuk Yusuf yang tadinya sedikit angkuh, arogan karena merasa paling disayang oleh orang tuanya, jadi memiliki humble spirit, roh yang rendah hati. Dan ketika roh yang rendah hati itu muncul dalam hidupnya, inilah saatnya Tuhan mempromosikan dia. Saudara, jadi lewat kesulitan, masalah, penderitaan, sekali lagi proses Tuhan, tangan Tuhan Sang Penjunan Agung itu sedang membentuk dan memproses hidup kita sekalian. Yang ketiga, masalah bukan saja sarana untuk kita mendekat kepada Tuhan, bukan saja alat untuk memproses, membentuk hidup kita sehingga kita memiliki karakter ilahi, tapi terima masalah sebagai media untuk kita mengerti apa maknanya hidup yang berserah kepada Tuhan. Saudara, saya teringat lagu pada masa remaja ketika orang-orang ada dalam pergumulan, maka seringkali dalam tangisan, dalam jeritan, ada sebuah lagu yang berkata, aku berserah pada Engkau Juru Selamat, aku berserah. Berserah bukan arti menyerah. Berserah tidak sama dengan artinya menyerah. Berserah kepada Tuhan bukan menyerah kepada kesulitan, masalah, dan pergumulan. Kenapa? Ketika kita berserah, kita tahu Tuhan tidak pernah gagal dengan kegagalan kita. Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya untuk terus menyertai, mendampingi, dan memberkati hidup kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya
jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Berbeda, kita pikir kita bisa merancangkan jalan kita sendiri, cara kita sendiri. Tapi Tuhan punya rancangan dan jalan yang berbeda dalam hidup kita. Ketika kita berserah, kita melihat bahwa itulah kunci untuk mengetahui bagaimana rasanya memiliki Allah yang menyertai kita pada saat kita ada dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan hidup, masa-masa suram, masa-masa paceklik, masa-masa pagebluk, masa-masa pandemi seperti ini. Kita bisa melewati musim-musim kering, musim-musim yang berat itu bersama Tuhan Allah yang setia. Mazmur 18 ayat 31 dan 32 berkata, "Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita?" Saudara, Dia adalah Tuhan yang sempurna. Janjinya murni, Dia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung padanya. Pemazmur berkata, "Aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar segala jalan-jalanmu, supaya aku belajar ketetapanmu." Kenapa? Sebab sebelum aku tertindas, aku menyimpang daripada jalanmu. Tuhan ingin meluruskan jalan hidup kita. Jadi masalah hidup yang menghampiri siapa saja, termasuk orang percaya, kita harus menerima itu sebagai sarana, sebagai media, sebagai alat dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih berseru kepada Tuhan, lebih mengalami persekutuan erat, akrab, intim bersama dengan Tuhan, dan sebagai media untuk memproses, memurnikan, dan membentuk karakter kita sehingga kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, tapi juga sebagai sarana untuk kita belajar berserah kepada Tuhan dan melihat Tuhan berkarya dengan dahsyat dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah. Meyakini kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26-30. Garis besarnya ialah Tuhan tidak pernah salah. Masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu merupakan tambang emasnya Allah untuk menganugerahkan segala yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah kebijakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikianlah Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu siapa? Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Dari proses keselamatan yang begitu dahsyat di masa lalu, justification, Tuhan membenarkan kita. Di masa kini, sanctification, Tuhan menguduskan kita, memproses kita, menggarap kita, membentuk hidup kita. Dan di masa yang akan datang, glorification, Tuhan akan memberikan kepada kita kemuliaan yang begitu dahsyat. Setiap orang yang mengalami masalah dalam hidup, mengalami pergumulan hidup dalam bentuk sakit, penyakit, krisis ekonomi, masalah keluarga dan seterusnya. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita tidak terus-menerus mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kita terus-menerus meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita, menyalahkan Tuhan, meragukan apakah Tuhan adalah Tuhan yang baik atau tidak. Jadi kita harus paham benar, sebagai orang percaya, kita tetap strong dalam pergumulan hidup. Kita tetap eksis di masa krisis dengan meyakini 3 kebenaran tadi dari ayat Roma 8 ayat 28. Yang pertama,
Tuhan Allah turut bekerja. Tuhan kita bukan hanya bekerja pada masa penciptaan, ketika Dia menjadikan langit bumi dengan segala isinya, tapi Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Bapakku masih bekerja sampai hari ini, kata Yesus. Saudara, jadi Dia masih terus bekerja pada masa saat ini. Banyak orang beranggapan jika Tuhan masih terus bekerja dan mengendalikan situasi yang ada pada masa ini, kenapa masih banyak perang, penyakit, pandemi seperti sekarang ini, ada banyak cacat, ada banyak bencana, musibah, malapetaka. Kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk yang terjadi itu bukanlah rancangan Tuhan, melainkan akibat dosa yang sudah masuk ke dalam dunia. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam situasi buruk yang terjadi, karena sekali lagi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua ialah Allah bekerja dalam segala sesuatu, seluruh bidang segi kehidupan kita, segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya, baik hal yang baik maupun hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, ketika iblis menggunakan pergumulan, tantangan, masalah untuk menjatuhkan kita, mencobai kita, tapi ternyata pada saat yang bersamaan Tuhan Allah menggunakan hal yang sama untuk menguji, memurnikan orang percaya sehingga semakin serupa dengan Kristus. Jadi pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita melalui masa yang sulit, kita bisa bersyukur untuk hal tersebut dan kita menjadi orang yang lebih baik? Karena sekali lagi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tidak pernah absen dalam hidup kita sekalian. Always present, selalu hadir untuk menyatakan rancangan dan kehendak-Nya. Untuk apa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu? Bagian ketiga ialah untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Sebab God is good all the time. Allah itu baik, selama-lamanya tetap baik. Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ingat bahwa Tuhan Allah begitu mengasihi manusia. Dalam keadaan berdosa saja Allah sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita sekalian. Apalagi setelah kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, akhirnya happy ending. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ujungnya sekali lagi mendatangkan kebaikan, sehingga kita bisa mengikuti rancangan Tuhan yang sempurna. Sesuatu yang tidak baik dalam Kejadian pasal-pasal terakhir, Yusuf berkata demikian kepada saudara-saudaranya yang merasa bersalah dan takut Yusuf akan membalas dendam. Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan, engkau merencanakan hal yang busuk, hal yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan sudah mengubahnya menjadi kebaikan bagiku, kebaikan bagi kita, bahkan kebaikan bagi seluruh bangsa ini. Hari ini percayalah, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan terus meneguhkan kita sekalian tetap kuat, strong, tetap eksis di masa sulit, di masa krisis. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah salah, rancangannya tidak pernah gagal dan batal. Semua yang dirancangkannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan cerah bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada rancangan Tuhan yang dahsyat. Kita bersyukur, kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami, kehendak-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berubah. Janji-Mu dan firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan Engkau tidak pernah berdusta, sebab Engkau adalah sumber kebenaran. Engkau berjanji sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Lewat masa kelam dalam kehidupan, Engkau Tuhan yang terus mendampingi, menopang, menyertai, dan terus menuntun kami di jalan damai sejahtera mengenapi rancangan-Mu. Kalau ada di antara kami sekalian pada hari ini, dimanapun kami berada,
sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolonglah kami melihat dengan cara pandang Tuhan. Seluruh masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami merupakan sarana untuk kami lebih mendekat kepadamu, merupakan sarana untuk kami boleh melihat Tuhan memproses, membentuk dan menggarap hidup kami menjadi berkenan kepadamu, dan juga merupakan media, sarana untuk kami belajar berserah dan melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi keluarga kami, kebaikan bagi kesehatan kami, kebaikan bagi bisnis kami, kebaikan bagi pelayanan kami, kebaikan bagi seluruhnya. Di dalam nama Yesus, penyertaan ilahi tercurah atas setiap anak-anak Tuhan, atas setiap hamba-hamba Tuhan, atas setiap pelayan-pelayan Tuhan, untuk kami tetap mengalami karya dahsyat Tuhan dalam kehidupan ini. Masa-masa sulit adalah merupakan masa-masa di mana Tuhan berkarya dengan dahsyat dalam hidup kami, menjadikan kami menjadi orang yang kokoh, kuat, dan tetap strong, tetap kuat di dalam Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat atas roh, jiwa, dan tubuh, berkat hari ini, esok, dan selamanya, tercurah berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.